Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ustadz-ustadzah yang berbahagia. Salam semangat untuk teman-temanku semua. Selamat Hari Pahlawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Masya Allah, it's great. Masya Allah, it's great Mas Adnan. Mirip sekali dengan Bung Tama semangatnya. Harus dong, 10 November mengingatkan kita kisah kepahlawanan Bung Tomo dan arek-arek Surabaya yang luar biasa. Mas, gimana kalau kita tes semangat ayah bunda? Jangan salah Sila, semangat ayah bunda sudah terlihat dari 2 pekan yang lalu loh saat war tiket. Masya Allah, semangat sekali. Buktinya kursinya penuh sekarang. Oh ya? Iya dong, tapi bolehlah kita coba. Tesnya gimana ini Mas? Kita kasih contoh dulu yuk. Oke, ayah bunda, jika saya mengatakan arek-arek Surabaya, ayah bunda bisa menjawabnya dengan takbir 2 kali dan merdeka 1 kali. Ingat ya, takbir 2 kali dan merdeka 1 kali. Santain dulu Mas. Oke, siap ya Sila? Iya. Arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Kita coba dulu ya ayah bunda. arek-arek Surabaya, sekali lagi, lebih keras lagi ya ayah bunda. arek-arek Surabaya. Masya Allah, semangatnya sudah seperti ribuan Bung Tomo. Semangat ini tidak hanya juga di Jawa Timur loh Sila, di belahan Nusantara yang lain juga ada. Benar sekali Mas, seperti kisah kepahlawan di Tanah Rencong. Tanah Rencong itu Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Semangatnya sama dengan Bung Tomo dan arek-arek Surabaya. Mas Adnan tambah ya, Cut Nyak Dien dan Bung Tomo ini mengajarkan kita satu hal, bahwa semangat pahlawan dan semangat Indonesia di mana-mana ada, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah kenapa kali ini peringatan 10 Novembernya mengangkat kisah kepahlawanan Cut Nyak Dien. Betul sekali Sila. Hari ini teman-teman SDIT Utsman bin Affan reguler akan mempersembahkan berbagai ekspresi dalam menyajikan kisah kepahlawanan Cut Nyak Dien di Tanah Rencong. Sudah tidak sabar nih, langsung saja kalau begitu. Oke, mari ayah bunda kita saksikan bersama persembahan ekspresi-ekspresi kreatif dan inspiratif dari kami. Berjuang dalam balutan ukhuwah dalam kisah kepahlawanan Sang Sri Kandi dari Tanah Rencong. Beri tepuk tangannya yang meriah. Para hadirin, selamat datang di perhelatan Panggung Ekspresi dan Hari Pahlawan. All crew standby. Sound standby. Lightning standby. Five, 4, 3, 2, 1. Nusantara terbentanglah negeri yang dijadikan serambi Mekah, tanah yang basah oleh berkah dan subur oleh sejarah. Inilah Tanah Rencong, tempat di mana ada tempat
di mana kemuliaan Islam menjadi tiang dan kedamaian menjadi atap bagi seluruh penduduknya. Di tanah rencong ini, tempat lahirnya para pemberani, hiduplah seorang putri bangsawan yang mulia, Cut Nyak Dien namanya. Agama adalah mahkotanya, kedamaian adalah negerinya. Damainya tanah rencong menjadi bumi subur atas keimanan dari tapak-tapak kecil yang penuh keceriaan.
sesungguhnya, riang, berani, dan tak kenal duka. Dalam setiap hentak kaki terdapat janji kesetiaan pada tanah leluhur. Dalam setiap senyum terpancar keagungan tanah Rencong yang tak ternilai harganya. Mereka menari, mereka bermain tanpa menyadari bahwa tak lama lagi kedamaian ini akan diuji. Kedamaian itu hanya sesaat. Ujian datang menerjang dari lautan. Armada asing berbondong-bondong memenuhi lautan dengan niat jahat. Mereka menyebut diri mereka Belanda. Mereka datang bukan untuk berdagang, melainkan menyerang jantung keamanan rakyat Aceh. Dengan kebiadaban yang tak bermaafkan, mereka melakukan kejahatan terbesar, penjajahan. Hai kalian semua, kami datang untuk merebut Aceh menjadi milik kami. Kayaknya ya. Zaman kami akan membakar masjid kalian ini. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari beberapa bagian Masjid Baitur Rahman. Teguh Usman dan beberapa pejuang Aceh tetap berdiri di halaman masjid yang hangus terbakar. Terdengar teriakan dari pasukan Belanda yang mendekat. Kapten Van der Plas berteriak sambil menunjuk ke masjid yang terbakar. Lihat, bentengmu runtuh, senjata jatuh, kini atau musnah. Lihat, tanpa sucimu telah jadi abu. Menyerah atau tanah ini kuburanmu. Sebuah rencana kecil di jemari sunyi. Dengarlah gendaran kami, menggilasmu, menyampanmu, padamu di telapak sebab. Ini adalah takdir kalian di bawah kekaisaran Belanda. Ha 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 ha. Api, asap, suara meriam menguncang bumi. Tapi iman kami takkan mati. Takbir. Allahu Akbar. Kami itu juga pada mereka. Bagaimana?
lagi kita akan minum kopi di pelabuhan atau kita akan mati syahid. Inilah harga dari sebuah perlawanan. Di tengah kemenangan-kemenangan kecil, datanglah pukulan yang menghancurkan. Di medan perang,
Di bawah naungan Allah, Teguh Ibrahim Lamnga telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang mujahid. Ia telah memenuhi sumpah setianya pada tanah dan agama. Mereka pikir seorang janda hanya akan bisa diam dan meratap. Dengar penjajah biadab, kalian boleh merenggut tubuhnya, tapi kalian tidak akan pernah bisa merenggut sumpah kami. Kematian suamiku, darahnya yang tumpah adalah sebuah janji yang terukir di jantungku. Darahmu suamiku takkan tumpah sia-sia. Demi Allah, selama nyawa di badan, Belanda takkan kubiarkan tenang. Air mata Cut Yadin mengering dengan cepat. Duka yang harusnya membuatnya patah justru ditempa menjadi baja. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke langit yang sama yang telah menyaksikan pengorbanan suaminya.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, luar biasa sekali ya Mas Adnan, penampilan dari teman-teman kita semua. Mas Adnan tahu tidak tampilan tadi? Apa maksudnya? Tampilan tadi Mas Adnan itu menggambarkan suasana Aceh yang damai, tenang. Tiba-tiba ada KP Belanda yang datang menyerang Aceh. Akhirnya mengakibatkan suami Cut Nyak yang bernama Teku Ibrahim Lamnga meninggal dunia. Dan akhirnya Cut Nyak bersumpah di Tanah Rencong. Masya Allah, luar biasa sekali ya Mas Adnan ya. Ngomongin perjuangan nih Mas Adnan pasti membutuhkan energi yang sangat ekstra. Ustazah kok merasa jadi haus ya, butuh sesuatu yang seger, murni, dan juga bisa mengembalikan fokus dengan cepat. Kira-kira apa Mas Adnan? Nah, bicara soal menyegarkan Ustazah, hari ini kebutuhan minum kita semua difasilitasi oleh Cleo. Dengan kualitas air murni yang diproses dengan nanofilter. Cleo bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi menjaga tubuh tetap segar dan sehat. Tidak hanya Cleo Mas Adnan, tetapi bagi ayah bunda yang ingin mengabadikan momen yang bahagia hari ini dengan Ananda tercinta, bisa langsung saja mengunjungi stand dari Hebut yang ada di depan gedung ini ya ayah bunda. Jadi bagi ayah bunda sekali lagi yang ingin mengabadikan momen terindahnya dengan Ananda tercinta, bisa langsung saja mengunjungi stand Hebut. Hebut adalah ahlinya mengabadikan ekspresi terbaik. Jangan lupa ya ayah bunda. Tadi yang ditampilkan teman-teman kostumnya indah-indah ya Us. Kita semua menyukai yang indah-indah. Kalau bisa keindahan itu bisa kita bawa ke rumah-rumah kita Us. Tentu bisa Mas Adnan, kita bisa membuat rumah kita semakin indah, yaitu bisa menggunakan jasa konstruksi dan persewaan alat bantu konstruksi dari Samjaya Indah yang ada di Jalan Raya Balong Dinding Sidowungu ya, yang juga menyediakan galvalum, CNP, holo, galvanis, dan eco-roof. Wah, lengkap ya Ustazah. Untuk bahan-bahan bangunannya kita bisa membelinya di Abdi Dharma Baru di Lakar Santri. Lebih lengkap lagi jika ingin pagar, railing tangga, kanopi, teralis yang estetik yang kita mau. Kita bisa juga pesan di bengkel Las Alif Jaya di Menganti. Masih tentang yang indah-indah nih Us. Ngomong-ngomong Us, tadi opening audiovisual yang mengawali penampilan teman-teman, tadi Masya Allah keren sekali ya Us. Iya Mas Adnan, sangat keren sekali. Itu Mas Adnan merupakan produk dari Kamen Production. Kamen Production itu bukan hanya sekedar event organizer biasa, tapi juga mitra produksi visual yang ahli dalam membuat setiap momen jadi lebih indah. Jadi ayah bunda, bagi ayah bunda yang memiliki event-event keluarga atau event-event kantor bisa menghubungi Kamen Production. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Cleo, Hebut, Samjaya, Abdi Dharma Baru, Bengkel Las Alif Jaya, dan Kamen Production atas dukungan luar biasa ini.
Sekali lagi terima kasih banyak para sponsor panggung ekspresi sehingga dapat memfasilitasi anak-anak SDIT Usman bin Affan reguler dalam mengasah bakat mereka. Sekali lagi terima kasih banyak. Benar sekali. Kita akan lanjutkan kisah berikutnya. Masih semangat untuk menyimak kelanjutannya kisahnya ya Ayah Masih Bunda? semangat Ayah Bunda? Sepertinya sudah tidak sabar nih Us. Iya, Kita benar. langsung saja menuju kelanjutan ceritanya. Kita sambut bersama dengan tepuk tangan Maya untuk kisah berikutnya. Jika menjadi teman dan hutan belantara menjadi rumah Cut Nyak-Din kini menunggu. Perjuangan itu berat, penuh rintangan dan bayang-bayang kekalahan kadang menyelimuti hati para pejuang. Namun Cut Nyak-Din tahu semangat Sabilillah tidak boleh padam hanya karena satu badai. Di sore yang teduh itu, Cut Nyak-Din dan beberapa warga Aceh sedang duduk mengelilingi api unggun. Cantik bunganya, Bun. Iya, Arsila. Di dekat sungai tadi aku menemukannya. Kira-kira mereka berbicara apa ya? Entahlah, mungkin soal Belanda lagi. Aku rindu rumahku. Cute, sudah 3 hari kita bersembunyi di sini. Persediaan makanan menipis, tapi tidak ada tanda Belanda akan mundur. Mereka seperti bayangan, Cut, datang dari segala arah, tapi kami siap bertempur. Perang ini belum selesai, Arjuna, tapi semangat itu kadang lebih berat dari peluru. Aku kehilangan 2 saudara di lembah semalam. Namun sebelum mereka pergi, mereka berpesan, "Jangan tangisi kami, tangisilah bila Aceh berhenti melawan." Cut, bagaimana kalau kita menyerahkan diri? Tidak untuk kalah, tapi agar rakyat yang tersisa bisa hidup damai. Damai tanpa kehormatan bukan damai, dan hidup tanpa iman bukan hidup. Kalian lelah, aku tahu, tapi lihatlah sekitar. Pohon-pohon ini berdiri karena akar mereka saling terkait. Begitulah Aceh, selama kita bersatu, kita tak akan tumbang. Pijar, apa kabar pasukan di sisi barat? Mereka bertahan, Cut, meski hanya dengan senjata seadanya. Mereka tidak mundur sejengkal pun. Itulah semangat yang tidak bisa dibeli. Semangat yang lahir dari keyakinan kepada Allah. Arjuna, engkau yang paling berani di medan perang. Tapi berani saja tidak cukup. Apakah engkau siap berperang dengan hati yang tenang?
Selama perintahmu jelas, Cut, kami siap bertempur sampai akhir. Maka dengarkan baik-baik. Perang kita bukan hanya melawan senjata mereka, tapi melawan rasa takut di dada kita sendiri. Iben, bimbinglah doa itu setiap malam. Doa menjadi pedang yang tak pernah tumpul. Insya Allah, Cut, setiap darah yang tumpah akan kami doakan jadi saksi di hadapan Allah. Zafir, engkau masih muda. Apa yang membuatmu tetap di sini di tengah maut? Ku ingin anak-anakku kelak lahir di tanah yang bebas, Cut, tanah yang disebut Aceh merdeka. Kalimat itu simpan di hati kalian, karena selama semangat itu hidup, tak ada musuh yang bisa menghapus nama Aceh. Cut, mengapa ibu kami selalu menangis di malam hari? Karena doa mereka mengalir lewat air mata, Nak. Mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena mereka kuat dan penuh cinta. Cut, apakah perang ini akan berakhir? Selama kalian tumbuh dalam iman dan persaudaraan, perang itu sudah menang, bahkan sebelum dimulai. Aku hanya seorang perempuan, tapi bila tanahku diinjak, aku akan berdiri. Aku bukan ratu, bukan panglima, hanya istri dan ibu yang hatinya terbakar oleh cinta pada negeri dan Tuhannya. Selama napas ini ada, aku tak akan membiarkan Aceh tunduk. Karena perjuangan bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Raska, kesinilah, Nak. Hiburlah kami dengan pesan Allah di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 10. Hai Cut, teman-teman, ayo ke sini. Kita bacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Darah kami menjadi tinta sejarah untuk anak cucu Aceh. Dan biarlah doa kami menjadi benteng bagi bumi ini. Logistik akan kami cari walau sampai ke ujung hutan. Lebih baik gugur terhormat daripada hidup dijajah.
segalanya. Wahai laki-laki Aceh yang perkasa, angkat rencongmu, angkat senapanmu, majulah tanpa rasa takut, karena Allah bersama pada orang yang ada pada jalannya. Wahai perempuan-perempuan Aceh yang teguh, kita adalah benteng perlawanan terakhir. Jangan tangisi orang yang telah syahid. Kita adalah penjaga nyawa Aceh. Berjuanglah, berjuanglah hingga titik darah penghabisan. Jangan pernah tunduk, jangan pernah menyerah. Satu langkah mundur berarti kekalahan di dunia dan akhirat. Mari kita buktikan pada mereka bahwa rakyat Aceh adalah api yang tidak akan pernah bisa mereka padamkan. Inilah saatnya kita membalas setiap air darah, setiap air mata, dan setiap penghinaan yang mereka berikan. Pegangan hatimu erat-erat, ingat tujuanmu, lawan tirai ini jika mereka lempar dari tanah Aceh. Maju, menangkanlah pertarungan suci ini. Angkat rencangmu, merdeka syahid, hidup rakyat Aceh. Allahu Akbar, merdeka. Orasi itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah sebuah sumpah. Di bawah gelapnya langit Aceh, api yang tak mampu dipadamkan Belanda telah menyala. Api perang Sabil. Para pejuang itu kini tegak, mengubah duka menjadi dendam suci dan ketakutan menjadi tekad baja. Mereka telah memilih jalan sebagaimana yang diserukan pemimpin mereka, merdeka atau syahid. Sebagai syuhada, kami berjuang mencari kebenaran, mencari makna hakikat manusia. Kami berjuang menegakkan kehormatan hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Harus jadi jasadil uta, hai mujahid seluruh lapangkan jiwa berdosa. Harus jadi jasadil uta, hai mujahid seluruh lapangkan jiwa berdosa. Al-Quran hakiki meneruskan cita dari salah para nabi. Kami sedang dulukan generasi khuraba. Biar saatnya datang kami pimpin dunia. Menjadi jasadil uta, hai mujahid seluruh lapangkan jiwa berdosa. Menjadi jasadil uta, hai mujahid seluruh lapangkan jiwa berdosa. Kami semangat baru, siap maju, adu semua musuh. Kami tidak tahu
Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah Indri dan Adik Sila. Kita baru saja menyaksikan sebuah sajian yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menghujam hati semangat kita. Masya Allah, luar biasa ya Ustazah. Kasihan ya Tut Nyatin dan rakyat Aceh harus lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Bisa-bisa mereka kelaparan. Tapi semangatnya tetap menyala Sheila. Kita harus bersyukur Sheila dengan keadaan kita sekarang. Kita hidup di mana masa sudah merdeka. Kita bisa bersyukur tentang apa yang kita dapatkan sekarang. Kita bisa makan sepuasnya, kita bisa tidur nyenyak ya. Tapi Sheila, ngomong-ngomong soal makan, tetap kita harus makan makanannya sehat seperti produk dari para sponsor kita. Produk apa saja itu Ustazah? Kalau Sheila lagi mencari spesialis dimsum dan juga Chinese food halal untuk berkumpul dan berbagi tawa bersama keluarga, di mana lagi kalau bukan di kedai G7 spesialis dimsum dan Chinese food halal. Lokasinya ada di Menganti. Jadi untuk ayah bunda semua, apabila ingin melakukan pembelian dalam jumlah yang besar atau ingin membuka bisnis kuliner atau mau stok protein hewani yang banyak, melimpah dan juga sehat, tentu bisa. Langsung saja bisa menghubungi Family Food yang menyediakan pembelian grosir produk frozen food yang sangat sehat. Jadi sekali lagi untuk ayah bunda semua, untuk memenuhi kebutuhan hewani yang sehat atau produk frozen yang sehat, bisa langsung saja menghubungi Family Food. Kalau Sila penggemar berat ayam yang dagingnya tebal, kriuknya renyah, rasanya enak, bikin ketagihan. Sila sama kayak Ustazah, saya juga suka banget sama ayam goreng yang gemoy. Nah, kalau masalah ayam gemoy, juaranya tentu Monas Chicken. Dijamin bikin ketagihan. Kalau mau menikmati Monas Chicken, Sila bisa langsung meluncur ke outlet mereka yang ada di KBD atau di Manuan Tengah. Wah, mau beli semua deh. Tidak hanya itu, saya Syarifah dan Sila, apabila ingin mencari oleh-oleh yang manisnya itu pas banget, lembut banget, maka bisa langsung saja menghubungi Miracle Cake Pisang. Ini oleh-oleh yang cocok banget saya Syarifah dan juga Sila. Tepatnya yaitu bisa langsung ke Hulaan Menganti dan Balong Panggang, atau bisa langsung saja ke home industrinya di Desa Boteng Menganti. Wah, mau beli semua deh, biar badan sehat, hati senang, dan terus semangat berjuang. Satu lagi Sila, agar tetap fresh dan sehat, terutama setelah kita tahu betapa pentingnya
kesehatan di masa perjuangan, pastikan asupan vitamin dan kesegaran tubuh tetap terjaga. Caranya gampang silah, langsung saja stay healthy dengan Mik Juice. Mik Juice merupakan spesialis fresh fruit juice yang bikin badan fresh terus. Pilihannya tepat untuk menjaga kebugaran harian kita. Kalau sedang di sekolah, gimana Ustazah? Jangan khawatir juga Sila. Jadikan snack time menyenangkan bersama teman-teman di sekolah dengan aneka jajanan dari Usman Mart. Usman Mart menjadikan snack time jam istirahat begitu menyenangkan. Wah, mau bilang ayah bunda. Ayah, bunda. Jawab dong. Ayah, bunda. Jangan lupa ya, borong semua makanan yang sehat-sehat di sponsor kita. Iya ya bunda, jangan lupa ya, borong semuanya. Baiklah ayah bunda, supaya tidak berlama-lama lagi, kita saksikan kisah selanjutnya dari pelarian hutan belantara menuju malam yang pekat. Gerilya bersama iman membara, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Matahari telah terbenam, menyisakan dingin dan sunyi di pedalaman Aceh. Ini adalah waktu mereka, waktu bagi para pejuang yang bersumpah untuk membalas dendam dan merebut kembali martabat. Malam bukanlah penghalang, malam adalah kawan bagi keberanian yang tersembunyi. Mereka bergerak dalam diam. Setiap langkah dihitung, setiap desak nafas ditahan. Mereka adalah arwah-arwah hutan, bayangan di antara pepohonan. Mereka telah meninggalkan kemewahan, meninggalkan kenyamanan, karena mereka tahu kemenangan tidak akan datang dengan tidur nyenyak. Di kejauhan, di mata mas musuh yang ketakutan, pergerakan kecil itu terlihat. Cahaya-cahaya obor yang mereka bawa bergerak perlahan, membelah pekatnya kegelapan. Mereka bukan hanya obor biasa, bukan sekedar api pemanas raga.
Allahu Akbar. Malam itu di kegelapan langit Aceh kita saksikan bintang-bintang berjalan. Bintang yang cahayanya bukan dari angkasa, melainkan dari hati yang membara oleh iman dan tekad. Mereka adalah penanda harapan, pembawa keadilan yang bergerak di medan perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum
Masya Allah, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah ya Bunda. Masya Allah Ustazah, kompak, memukau, dan energinya begitu menular. Betul tidak? Sangat betul Ustazah Syarifah. Saya merinding melihat bagaimana cahaya itu bergerak serempak membentuk pola yang begitu kuat, seolah-olah kita diajak kembali ke masa perjuangan. Itu bukan hanya sekedar bergerak, itu adalah perjuangan yang menyala-nyala. Ya betul sekali Ustazah Syarifah. Ngomong-ngomong tentang perjuangannya Ustazah Syarifah yang menyala-nyala, pastinya sama seperti para pejuang kita terdahulu, mereka pasti membutuhkan logistik dan perlengkapan yang sangat banyak. Seperti juga acara yang sebesar ini pasti akan membutuhkan logistik dan perlengkapan yang sangat banyak sekali. Benar nggak Ustazah? Benar sekali Indri. Untuk memenuhi kebutuhan logistik acara atau kepentingan acara yang sehat dan terjangkau harganya, Ayah Bunda bisa datang ke Dapur Sakafe. Dapur Sakafe adalah spesialis catering, kotak nasi, tumpeng, hampers, dan snack box. Ayah Bunda dapat menghubungi Dapur Sakafe yang berada di Perumahan Sentralen Riorejo. Tidak hanya itu saya Syarifah, bagi Ayah Bunda untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada di dapur-dapur kita bisa memesan LPG yang ada di di Pilar Mas, tepatnya yaitu di area Menganti. Grosir LPG terbesar, Masya Allah. Jadi Ayah Bunda jangan sampai ketika masak LPG-nya habis ya Ustazah Syarifah ya. Jangan tuh Ustazah, nanti kita gak jadi makan kalau iya benar. Nah Ayah Bunda, Pilar Mas adalah agen LPG terpercaya yang memastikan tidak ada mati gaya karena kehabisan gas, baik untuk acara besar maupun di rumah. Sama seperti semangat dari Cut Nyadin Ustazah yang tidak pernah padam. Nah, bagi Ayah Bunda yang memiliki UMKM yang terus berkembang menuju sukses, dapat juga mempercayakan produknya, produk printingnya pada Median. Median adalah spesialis percetakan kemasan yang memastikan produk Anda tidak hanya lezat, tapi juga berkemasan, memukau, dan profesional Ustazah. Mereka adalah mitra bisnis terpercaya yang menyulap ide menjadi kemasan berkualitas tinggi. Ada lagi Ustazah Syarifah yang membuat tampilan anak-anak begitu indah dan berkesan karena panggung ini begitu sejuk dan nyaman banget. Bisa dibayangkan nggak Ustazah Syarifah? Dengan banyaknya performer dan penonton yang segini banyaknya, pasti suhu akan meningkat. Benar enggak? Benar sekali Ustazah Indri. Tapi kita semua merasa segar dan nyaman menikmati live movement yang indah itu. Ada yang tahu rahasianya ya Bunda? Nah itu adalah berkat treatment udara yang tepat dari para ahlinya. Tepat sekali, yaitu Wiwi Sagita Production, persewaan Misty Fan yang membuat acara besar bisa terasa lebih sejuk seperti di pegunungan. Masya Allah banget Ustazah ya, pegunungan. Mereka memastikan baik performer maupun penonton dapat menikmati acara dalam kondisi paling nyaman Jadi Ayah Bunda, jika punya hajatan besar, konser atau gathering, ingatlah untuk suasana sejuk dan terkontrol, pilih WS Production. Jadi sekali lagi, mari kita berikan apresiasi tidak hanya untuk penampilan yang memukau, tapi juga untuk semua pihak yang telah memastikan acara ini berjalan dengan energi penuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dapur Sakafe, Pilar Mas, Median, dan WS Production. Mereka adalah pahlawan di balik layar yang membuat semangat gerilya Cut Nyadin tetap menyala terang. Masya Allah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Baik Ustazah Indri dan hadirin sekalian, jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, jangan beranjak dari kursinya dulu, karena setelah ini kita akan menyaksikan kisah selanjutnya.
puisi bersambut pengkhianatan menuju pengasingan. Kita semati dengan tepuk tangan yang meriah. Pagi. Pagi telah datang kembali. Di hutan ini tampak rakyat Aceh yang bersembunyi setelah gerilya yang berapi-api. Sang Sri Kandi Aceh, Cut Nyadin, tetap berhati baja meski tertatih, rabun dan lemah raganya. Ingin pagi ini menusuk tulang, tapi tidak boleh menusuk semangat kita. Bagaimana anak persediaan makanan kita? Kami rakyat biasa siap menahan lapar, Umi. Kami sudah terbiasa. Selama kita masih bersama, semangat itu tidak akan hilang. Yang kami risaukan adalah keselamatan Umi sendiri. Penyakit di mata dan kaki Umi semakin parah. Mataku boleh rabun, kakiku boleh encok, tapi jiwa perlawanan ini tidak akan pernah buta atau lumpuh. Kita adalah orang Aceh. Lebih baik mati syahid daripada hidup di bawah sepatu Belanda. Kita sanggup menahan luka dan lapar, Umi. Kita harus segera bergerak. Kami adalah tombakmu, Umi. Beri kami perintah. Apa rencana kita selanjutnya? Umi, lihat itu. Bukankah itu Panglaut bersama musuh Belanda? Mengapa ia berjalan bersama musuh kita, Umi? Di tengah luka yang mereka derita, tampak Panglaut didampingi 5 tentara Belanda, Cut Nyadin, dan rakyat Aceh lainnya merasa bingung sekaligus geram. Mereka tak menyangka Panglaut akan menjadi pengkhianat di antara mereka. Kami datang untuk menangkap suara yang Aceh yang tersisa. Kalian sudah kalah, wahai pribumi. Kami yang berkuasa di sini. Ayo kita habisi mereka, Kapten. Tangkap semua rakyat Aceh yang tersisa. Kami tidak akan kalah. Kami tidak takut. Serang!
hamba bersalah, hati hamba remuk. Perang ini panjang, setengah raga nona kini rapuh. Hamba tak sanggup lihat nona dirimba yang sepi. Biarlah hamba dicap pengkhianat 1000 kali, asal nona selamat. Walau dalam jeruji besi, maafkan hamba nona. Perpisahan ini berat. Hamba memilih hidup agar janji tetap bersemat. Maaf anakku, kau sebut ini selamat. Kau menukar sumpah dengan rasa takut yang sesaat. Aku lebih rela mati di tanah yang kubela daripada hidup jauh di campakkan air mata. Bawalah ragaku Panglima, serahkan pada musuh. Tapi ingatlah, raga boleh terpenjara, mata boleh buta, namun sumpah untuk tanah yang kubela abadi di dada setiap jiwa. Kau tak bisa mengasingkan api yang telah menyala. Bumiku sayang, sungguh malam nasibmu. Mengapa kau begini? Biarlah aku yang menggantikan bumi. Anakku Gambang, dengarkan ibumu. Jika ibu tiada, jangan kau tangisi nasibku. Air mata adalah kemenangan bagi musuh, nak. Kau tahu, hidup kita adalah nyala api yang besar. Cepat kau kenal damai, jika harganya adalah marwah. Ibu akan pergi, raga dijauhkan dari rencong, tapi jiwaku tetap di Aceh, di setiap langkah kakimu. Tugasmu bukan mengisi yang silang. Jangan pernah menjadi kain yang terlipat di bawah kaki tirani. Baiklah ibu, akan aku jaga api yang telah kalian nyalakan. Akan membawa berat semangat, bukan ratapan duka. Kupastikan berkibar tinggi dengan semangat tak terelakkan. Berdiri, berdiri. Semuanya cepat ikuti aku.